Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Enisatul Rizkina, absen 24, NIM 22381092080. Saya dari Prodi BKPI kelas C, angkatan 2022. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Sains yang diampu oleh dosen Dr. Maimun SH MPDI. Baik, selanjutnya saya akan membahas atau mempresentasikan salah satu makalah yang berjudul Kiamat dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Pertama-tama, saya di sini akan membahas tentang pengertian kiamat menurut Al-Quran dan Sains. Kiamat diserap dari kosakata bahasa Arab, yaitu koma yokumu kiaman, yang berarti berdiri, berhenti, atau berada di tengah. Kiamat diartikan sebagai kebangkitan dari kematian, yaitu dihidupkannya manusia pasca kematian. Hari kiamat atau yaumul kiamah adalah hari atau saat terjadinya kebangkitan manusia dari kubur. Dari pengertian ini, ada dua hal pokok yang terkait mengenai makna kiamat. Pertama, yaitu kiamat diartikan sebagai kebangkitan manusia dari kematian atau dari kuburnya. Maknanya, dibangkitkannya semua manusia pada hari itu untuk diadili dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia. Jika mereka banyak-banyak melakukan hal kebaikan, maka mereka akan mendapatkan ganjaran kenikmatan. Dan sebaliknya, apabila mereka banyak-banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 6-9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Yang artinya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Makna yang kedua yaitu hari kiamat adalah keadaan akhir zaman, di mana seluruh jagat raya dan beserta isinya semua akan binasa, seperti planet, bumi, langit, matahari, dan manusia. Itu semua akan hancur dan musnah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa musnahnya kehidupan di muka bumi ini menurut pengetahuan sains, hal tersebut dikarenakan karena matahari mengalami evolusi dan terus kehilangan energi. Padahal energi matahari bagi umat manusia adalah untuk menyangga keberlangsungan hidup di muka bumi. Kiamat ini adalah menghancurkan seluruh alam semesta dan juga menciutkan langit. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat kecil atau kiamat suro. Kiamat suro ini adalah kiamat yang hanya dirasakan oleh makhluk hidup. Kiamat suro ini juga
juga diartikan sebagai teguran kepada makhluk hidup, teguran dari Allah kepada makhluk hidup untuk kembali ke jalan yang lurus dengan cara bertaubat. Kiamat surah ini seperti hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa, peperangan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat besar ini adalah yaitu di mana zaman yaitu akhir zaman dan akhir kehidupan di dunia. Kiamat kubro ini hanya terjadi satu kali dan ditandai dengan tanda-tanda yang jelas dan di luar bayangan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yaumaidhin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang tanda-tanda kiamat menurut perspektif Al-Quran dan sains. Pertama yaitu tanda-tanda kecil terjadinya kiamat. Pertama yaitu terjadinya pertempuran dua kelompok besar kaum muslimin, dan yang kedua munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi, dan yang ketiga munculnya kelompok Khawarij, dan yang keempat pembuatan hadis palsu, dan yang kelima banyaknya turunnya bencana sehingga menginginkan manusia untuk kematian, dan yang keenam banyaknya pemimpin yang zalim, dan yang ketujuh yaitu diangkatnya ilmu agama, bertebarannya angkara, murka, dan fatwa yang tidak berasal dari ahlinya. Dan yang kedua yaitu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar kiamat. Yang pertama yaitu munculnya Dajjal, dan yang kedua munculnya Ya'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan yang ketiga yaitu keluarnya api dari Yaman yang mengiring manusia menuju padang mahsyar, dan yang keempat terbitnya matahari dari sebelah barat, dan yang kelima yaitu keluarnya Dajjal. Baik, dan yang ketiga tanda-tanda kiamat menurut Islam, menurut sains. Pertama yaitu rusaknya antara udara dan laut, dan yang kedua perubahan sistem sosial. Baik, itu yang saya sampaikan, dan saya selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana ketika nantinya malaikat Israfil telah meniup sangkakala. Selamat menonton. Saat
sangkakala pertama ditiupkan, suasana bumi saat itu ditiup, perhatikan, tiupan pertama anak-anak kecil langsung beruban saking takutnya dengan suara yang begitu dahsyat. Seluruh yang ada di langit saling berbenturan dan bertabrakan, dan bumi nanti akan mengalami hantaman besar dari salah satu bintang ruang angkasa yang pecah, yang menabrak bumi. Pada hari itu seluruh yang hamil langsung saat itu juga melahirkan. Pada saat itu seluruh yang sedang menyusukan. Waktu demi waktu terus berjalan, hingga tiba nanti saatnya Allah kumandangkan hari kiamat, dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Betapa mengerikannya kalau kita bayangkan tadi seperti yang ada di video. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 145 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Begitupun seperti yang kita sudah lihat di cuplikan video, betapa mengerikannya apabila kita membayangkan ibu-ibu hamil saja pasti akan langsung melahirkan pada hari itu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan pada hari itu gunung-gunung dihancurkan, dan pada hari itu gunung-gunung berterbangan seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Waktu demi waktu terus berjalan hingga tiba nanti saatnya Allah kumandangkan hari kiamat dengan malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Jadi pelajaran buat kita, banyak-banyaklah berbuat kebaikan sebelum ajal menjemput kita. Yang ditunggu kita hanyalah kematian saat ini. Jadi perbanyak-banyaklah melakukan hal kebaikan. Hindari atau jangan lakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 145 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.